kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Untuk hari ini saya meminta izin untuk pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian pelaksanaannya nanti 9 Januari itu saya melaksanakan sosialisasi dengan rekan sejawat di SDN 2 Panda ini terkait penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Kemudian tanggal 11 Januari itu pelaksanaan program pembuatan keyakinan kelas di kelas 4. Kemudian 14 Januari kolaborasi dengan teman sejawat dalam penerapan budaya positif dengan keyakinan kelas. Kemudian 15 Januari melakukan evaluasi dan refleksi. Itu untuk pelaksanaan nyata saya mohon izin Pak Hafiz memberikan izin pada saya. Ya, pada dasarnya saya mengizinkan dan diharapkan pelaksanaan baik untuk kolaborasi dengan teman. Alangkah baiknya sebelum dilaksanakan itu ada beberapa hal yang perlu dibicarakan, mungkin tidak melibatkan saya sebanyak apa, sehingga nanti dalam pelaksanaan itu betul-betul bisa diterima, bisa menyatu untuk kemajuan dan perkembangan. Oke, pada dasarnya kita. Terima kasih Pak Hafiz atas izinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kali ini sebelum pelajaran kita mulai, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Membuat keyakinan kelas. Sebelum kita mulai membuatnya, silahkan berdiri dulu biar tidak tegang, biar tidak mengantuk. Siap? Siap. Kalau Muslim nanti bilang tepuk semangat, berarti kalian meneruskan ya. Tepuk semangat. Kembali, kita akan membuat daftar keinginan kelas dulu.
sticky note yang sudah Bu Suli siapkan. Siap anak-anak? Siap. Sekarang dipersiapkan alat tulisnya, nanti Bu Suli bagi. Nah, setelah kalian menuliskan keinginan kalian di sticky note ini, silahkan secara bergantian ditempel ke depan. Mengerti? Mengerti. Siap? Siap. Bu Suli, kalau sudah bisa langsung ditempel di papan tulis di kertas yang sudah Bu Suli sediakan. Silakan maju ke depan terus ditempelkan ke sini. Maju ke depan ditempelkan. Ini sini. Sini ada sini. Ayo siapa lagi? Silakan bergantian majunya. Silakan ditempelkan. Tuh, ayo siapa lagi yang sudah? Terus, ayo yang sudah maju lagi. Melda sudah? Ayo maju. Silakan ditempelkan ya. Sudah? Ayo. Silakan ditempel. Ya. Terus sudah semua, sudah maju ke depan, sudah mengungkapkan keinginannya, sudah. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, ini adalah daftar keinginan kalian. Kemudian yang pertama ini adalah datang tepat waktu. Ini ada teman kalian yang menginginkan datang tepat waktu. Terus apa lagi? Harus jujur. Terus saya ingin di kelas 4 ini tidak boleh bertengkar. Terus di kelas 4 ini harus hidup rukun dan saling menghargai. Ini juga sama. Saya menginginkan tidak ada pertengkaran. Jadi kalian menginginkan damai kelasnya, rukun. Terus kemudian ini lagi, budayakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Terus kemudian kelas bebas pertengkaran. Nah, di sini juga ada kelas bebas pertengkaran. Terus kemudian saya menginginkan rak sepatu dirapikan. Ada lagi yang menginginkan raknya rapi. Karena pastinya mesti ada yang melihat raknya. Ya, sepatu nih berserakan, sandalnya juga. Nah, terus di kelas ini bebas sampah. Jadi kalian menginginkan kebersihan. Datang tepat waktu, kemudian di dalam kelas tidak boleh bertengkar lagi. Nah, ini kalian tidak bertengkar. Terus saya menginginkan kelas menjadi bersih. Saya menginginkan kelas tidak ramai. Berarti mestinya kalian ada tuh pas waktu pelajaran ngomong dewe, cerita sendiri, tidak mendengarkan pelajaran, tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, jadi yang menuliskan ini merasa terganggu. Nah, terus kemudian selalu mengerjakan PR sekolah. Semua murid
hari. Terus ini sama lagi, budayakan 5S. Berarti kalau ketemu Bapak Ibu guru di mana saja, teman di mana saja, harus membudayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini lagi datang tepat waktu. Ini juga menginginkan datang tepat waktu. Terus ini saya ingin berdoa tidak boleh cepat-cepat. Nah, terus kemudian berbicara sopan santun serta saling menghargai dan menghormati sesama teman. Terus saya ingin anak-anak di kelas ini tidak ramai saat pelajaran. Terus saya ingin anak-anak di kelas ini melaksanakan piket kelas dengan tertib. Kelas tidak ramai di saat waktu pelajaran. Terus kelas bebas sampah, tidak bermain di kelas, dan kreatif dalam membuat berbagai hal. Terus kemudian tidak boleh terlambat. Kemudian yang terakhir, aku ingin kelas bersih. Nah, ini semua adalah daftar keinginan kalian. Nah, kemudian nanti dari daftar keinginan ini masih ada beberapa kalimat yang menggunakan kata negatif. Contohnya apa? Yang negatif ini tidak boleh terlambat. Ini negatif katanya. Kalimatnya negatif. Nah, nanti saat membuat keyakinan kelas, kalimat yang mengandung unsur kata negatif itu kita ubah, kita hilangkan. Contohnya kalau tidak boleh terlambat itu diubah menjadi apa? Kata positifnya datang terlambat, atau berarti kalau datang terlambat kita harus terlambat. Ayo, kira-kira diubah menjadi apa? Betul, datang tepat waktu. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti kalau sudah dari ini, dari daftar keyakinan kelas nanti akan kita kumpulkan di sini yang akan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau ada beberapa yang sama, berarti ditulis satu, kemudian ditempelkan lagi ke depan sini. Setelah semuanya selesai, nanti kalian membubuhkan tanda tangannya. Berarti tanda tangan kalian masing-masing di sini. Siap melaksanakan? Siap. Di sini adalah keyakinan kelasnya. Ada beberapa daftar keinginan. Ini sama enggak? Datang tepat waktu, sama. Tidak boleh terlambat itu sama tidak dengan datang tepat waktu? Sama. Nah, berarti keyakinan kelas yang pertama itu adalah apa? Datang tepat waktu. Silakan ditulis di sini dulu. Satu, datang tepat waktu. Sepakat ya untuk keyakinan kelas yang pertama apa? Datang tepat waktu. Silakan Citra ditempel ke depan. Silakan ditempel di sini. Nah, ini adalah keyakinan kelas kalian yang pertama. Terus yang kedua, harus ini, tidak boleh bertengkar, tidak ada pertengkaran. Di dalam kelas tidak boleh bertengkar. Terus apa lagi? Nah, tidak boleh bertengkar. Bisa dijadikan? Nah, kalau keyakinan kelas harus menggunakan kata
hidup rukun. Terus apa nih? Bisa lagi saling menghargai, saling berarti apabila kita membuat keyakinan kelasnya saling menghormati dan menghargai, bisa sepakat? Sepakat? Sepakat. Berarti silakan ditulis. Gantian dulu. Ini. Apa tadi? Keyakinan kelas kita yang kedua? Saling menghormati dan menghargai. Ditulis. Saling menghormati dan menghargai. Silakan ditempelkan ke depan. Sudah, kita sudah punya 2 keyakinan kelas. Ini juga terus ini budayakan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini masuk apa tidak? Masuk? Setuju? Sepakat? Adil, tulis ini. Silakan ditulis. Sudah? Yuk kita ke depan. Silakan ditempelkan. Nah, sudah ada 3. Sekarang di sini ada lagi. Saya menginginkan rak sepatu dirapikan. Di kelas bebas sampah. Terus kemudian menginginkan kelas menjadi bersih. Terus piket setiap hari. Terus kemudian apa lagi? Tiket juga sama. Berarti hari itu hampir sama. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Kira-kira apa? Kalau ada yang menginginkan rak sepatu dirapikan, ada yang menginginkan tidak ada sampah di kelas. Kira-kira apa ya? Kelas rapi, betul? Kalau bersih, kelas rapi, bersih itu bebas sampah apa tidak? Bebas sampah. Berarti kita jadikan satu kalimat saja. Berarti kelas bersih dan rapi. Bisa? Sepakat? Sepakat. Sekarang silakan ditulis Karen. Apa tadi keyakinannya? Kelas bersih dan rapi. Kelas bersih dan rapi. Silakan ditempel. Terima kasih. Terus kalau itu sudah, terus kemudian ini. Saya menginginkan kelas tidak ramai. Terus kemudian ingin berdua
juga tidak rame, kelas tidak rame saat pelajaran. Berarti gimana? Memperhatikan dulu saat pelajaran. Iya. Itu keyakinan kelas kalian? Setuju enggak? Tidak setuju. Silakan ditulis Aska. Apa tadi? Memperhatikan guru saat pelajaran. Ya, silakan ditempelkan. Terus kemudian ini ada lagi Vimek sudah selalu mengerjakan PR sekolah. Sepakat? Sepakat. Mengerjakan PR. Nah, silakan ditempel ke depan. Terus silakan sini. Silakan ditempel ke depan. Baiklah anak-anak, ini adalah hasil dari daftar keinginan kelas kalian yang sudah kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Silakan dibaca dulu apakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terus kemudian saling menghormati dan menghargai. Terus kemudian budayakan senyum, salah, sopan, santun. Terus kemudian memperhatikan guru saat pelajaran. Terus kemudian berdoa dengan baik. Entah. Nah, terus kemudian apa lagi? Kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Terus selalu mengerjakan tugas sekolah. Terus apa lagi? Bersih dan rapi. Nah, ini adalah keyakinan kelas kalian yang sudah kalian buat sendiri dan harus dilaksanakan oleh siapa? Semua anggota dalam kelas 4. Nah, kalau keyakinan kelasnya sudah disepakati bersama, berarti harus dilaksanakan dengan baik. Nah, kegiatan selanjutnya biar lebih apa? Biar keyakinan kelas ini biar lebih mantap, kita harus membutuhkan tanda tangan di dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat. Tulis contohkan di sini, tulis ya, sini ya. Satu lagi, saya ingin kalau berdoa tidak boleh cepat-cepat. Berarti gimana kata kalimatnya? Berdoa dengan baik. Silakan ditempel. Terus ada lagi satu. Ini tidak bermain di dalam kelas dan kreatif dalam membuat berbagai hal. Kira-kira apa? Kreatif bisa? Bisa. Apa lagi? Kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Saya tulisan. Nah, silakan diteruskan di bawahnya sini. Mulai dari siapa? Melda. Ya, silakan maju di depan. Silakan tanda tangan serta nama panggilan saja, tidak usah nama panjang. Silakan maju ke depan. Ini silakan.
Ya. Terus kemudian yang kedua Karen, silakan. Di mana saja boleh, pokoknya di sini. Silakan. Ya. Ya. Kasih Kansa, maju ke depan. Citra, maju. Terus Alfi. Terus dia. Iya, betul. Deta. Tanya apa pertanyaan sih boleh? Terus bawahnya ya sama. Nabil, silakan. Terus Rafael. Terus David, maju. Terus Uki. Alhamdulillah untuk kesepakatan lokal kita sudah terbentuk dan sudah sah. Nah, berarti tinggal kita untuk melaksanakan dengan baik. Untuk pembuatan rencana kelas hari ini kita akhiri cukup sekian. Silakan dipimpin untuk berdoa.
sekian dari Sulis. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Pribadi selaku Kepala SDN 2 Panda dan Bapak Ibu Guru SDN 2 Panda yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ketiga kalinya saya mohon izin berdiri di sini untuk melakukan tugas saya di pendidikan guru penggerak angkatan 7, yaitu melakukan aksi nyata berbagi budaya positif, di mana di dalam pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh fasilitator Bapak DRS Sukamto MPD dan pengajar praktek Ibu Aris Desti Budi Utami SPD. Nanti selama 60 menit ke depan saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7 kepada Bapak Ibu guru di sini, di komunitas kita, di komunitas praktisi kita, sehingga kita bisa menerapkannya di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita bisa menerapkan budaya positif ini dalam pembelajaran di SDN kita. Dalam penerapan budaya positif di sekolah ini, nanti saya akan menjelaskan tentang ada beberapa hal, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan ini semua nanti bisa kita terapkan di sekolah kita untuk mendapatkan murid-murid yang benar-benar memiliki nilai-nilai Pancasila yang kita inginkan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam budaya kita ini, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi, disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Bapak Ibu pernah melakukan hukuman ke anak-anak? Pernah ya? Pernah. Nah, ini sering kita lakukan, padahal seharusnya hukuman ini merupakan alternatif terakhir dan apabila seharusnya tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi apabila dalam menangani anak didik kita yang bermasalah, ini kita tidak memerlukan atau tidak memerlukan dengan hukuman. Karena apa? Dengan hukuman ini mungkin anak-anak akan tidak nyaman, mungkin juga akan merasa terkekang dengan aturan yang kita buat. Nah, kemudian kita lanjut
definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dan Gosen ini menyatakan bahwa kata disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, dan juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun ini adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak nanti itu akan patuh atau mengikuti aturan itu berasal dari dirinya mereka sendiri, tidak dari orang lain. Kemudian dengan kata lain, disiplin ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri, sehingga kita memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia. Sebenarnya jadi gini, kita untuk menahan emosi pada anak-anak itu tidak bisa mengontrolnya, tetapi anak-anak ini harus mempunyai kemampuan diri dari dalam diri mereka sendiri untuk mengontrol emosi mereka sendiri. Jadi sebagai seorang pendidik, kita ini tugasnya hanya menuntun atau sebagai fasilitator anak-anak dalam mewujudkan tujuan pendidikan mereka. Jadi anak ini pada dasarnya mereka ini terlahir mempunyai dua sisi baik dan sisi jahat. Semua anak terlahir mempunyai dua sisi itu. Nah, tugas kita sebagai seorang guru adalah menyamarkan sisi-sisi yang jelek. Jadi kita hanya bisa menyamarkan dan memperkuat sisi-sisi yang ada pada diri anak-anak. Jadi itu untuk tugas seorang guru. Kemudian Diana Gosen ini dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya kemungkinan anak-anak ini melakukan disiplin dalam sekolah ini hanya untuk menghindari tidak dihukum, atau mungkin mereka mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi itu mereka hanya menginginkan itu. Jadi setelah itu mereka akan lupa tentang disiplin diri yang harus mereka punya. Kemudian tujuan dari disiplin positif ini adalah tujuan yang ketiga tadi Bapak Ibu, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Jadi kita tidak menanamkan untuk menghindari hukuman atau memperoleh hadiah atau penghargaan, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak-anak itu ingin seperti apa mereka nantinya, dan menghargai diri sendiri. Ketika murid kita sudah memiliki motivasi itu, maka motivasi yang sudah ada, motivasi intrinsiknya itu akan berdampak jangka panjang. Jadi motivasinya tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman
hukuman atau hadiah. Jadi tanpa ada hadiah, tanpa ada penghargaan, mereka itu akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Kemudian kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Jadi hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, karena memang anak-anak ini apabila ada masalah mereka tidak merencanakan. Misalnya bertengkar, seperti kemarin anak-anak kelas 4 itu bertengkar dengan kelas 6. Mereka tidak merencanakan akan ada pertengkaran seperti itu. Nah, akhirnya kita sebagai guru pun melakukan hukuman. Nah, karena dihukum ini anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah mereka dihukum atau dibiarkan saja. Jadi hukuman ini anak tidak dilibatkan. Selain itu bersifat satu arah. Jadi dari bapak atau ibu guru kepada anak-anak yang melakukan kesalahan tanpa melalui suatu kesepakatan. Biasanya hukuman ini bersifat biasanya berupa fisik maupun psikis. Jadi misalnya kita fisik berarti kita misalnya apa Bapak Ibu guru menjubit atau dan lain sebagainya. Ini hukuman. Kemudian bisa juga melalui perkataan dari Bapak Ibu guru. Jadi mereka itu tidak akan lupa sampai kapanpun. Dulu saya di SD itu pernah diginikan, mereka akan tetap ingat sampai nanti. Nah, ini jadi hukuman ini anak-anak akan tersakiti dengan adanya hukuman ini. Nah, kemudian Alfikon ini dalam wawancara ASCD Annual Conference mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi nanti kita selanjutnya nanti akan membahas cara-cara memberikan atau memecahkan suatu masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi ini adalah cara yang paling baik. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksud. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan ini tidak akan dibully oleh anak-anak yang lain. Anak-anak yang bermasalah tetap akan diterima pada kelompoknya tanpa ada proses pembulian. Jadi mereka tetap mempunyai kepercayaan diri. Nah, ini selain itu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi nanti anak-anak ini akan kita tuntun untuk mencari solusi dari masalah yang mereka timbulkan di sekolah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti di segitiga restitusi kita akan mempelajari ini. Kemudian selain itu restitusi ini juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain,
atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak nanti tidak menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi ini berfokus pada karakter. Jadi nanti kita fokusnya pada karakter anak, bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita masuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu guru sebelum memasuki atau masuk ke tahun ajaran baru atau semester baru, silahkan bisa membentuk keyakinan kelas. Karena apa? Keyakinan kelas ini nanti juga akan digunakan sebagai langkah-langkah dalam penyelesaian masalah dalam restitusi nanti. Jadi setiap kelas itu diharapkan mempunyai keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kalau sebelumnya kita itu dulu itu menerapkan peraturan gitu Bapak Ibu, tata tertib. Nah, sekarang ini lebih ke keyakinan kelas. Nah, di sini murid-murid ini akan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan itu, terus nilai-nilai apa di balik peraturan dan tujuannya apa, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi pada peraturan itu misalnya tata tertib, anak-anak tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, mereka tidak memakna, jadi mereka tidak mengerti, oh itu hanya aturan. Jadi bisa mereka langgar atau mereka tidak peduli dengan kata-kata itu, karena mereka tidak membuat dan tidak menyepakatinya. Jadi bedanya itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya kita belajar tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nanti Bapak Ibu guru bisa menerapkan pada kelas masing-masing. Pembentukan keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas ini sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi menggunakan kalimat positif. Misalnya kalau di peraturan itu tidak boleh datang terlambat, tetapi kalau di keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, tidaknya dihilangkan. Berarti bisa diubah seperti apa? Kalau tidak boleh terlambat datang, iya bisa, betul. Berarti datang tepat waktu. Jadi kita menanamkan kalimat-kalimat yang berbentuk positif
kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi tidak banyak, tidak apa-apa. Nah, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bisa diterapkan di lingkungan mereka. Kita tidak bisa membentuk keyakinan untuk lingkungan yang lain. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi nanti sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita itu membuat semacam keinginan, daftar keinginan. Jadi anak-anak itu mencurahkan semua keinginan bagaimana kelas kita yang akan kita bentuk nanti. Kemudian setelah itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apabila dalam satu semester keyakinan kelas itu ternyata sudah tidak sesuai, berarti kita bisa mengubahnya. Jadi tidak harus 1 tahun keyakinan kelasnya ini, tidak, tetapi tergantung kebutuhan yang kita butuhkan untuk kedepannya. Prosedurnya berarti tata caranya yaitu pembentukan keyakinan kelas ini. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan para murid ini, bisa di papan tulis atau di kertas besar, atau bisa menggunakan sticky note itu kemudian ditempelkan, di mana semua anggota kelas bisa melihat curah pendapatnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi pembentukan kelas ini gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya, jangan berlari bisa diubah menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian seperti ini. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Jadi di sini dihindari kalimat negatifnya. Kemudian keyakinan ini dimasukkan ke dalam daftar untuk disepakati. Jadi nanti kalau sudah ditulis, kalau sudah disepakati, barulah itu merupakan keyakinan kelas yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian meninjau ulang secara bersama-sama. Apabila, jadi sedikit Bapak Ibu, jangan terlalu banyak, sedikit saja tidak apa-apa. Yang penting anak-anak ini akan mengingatnya keyakinan kelas mereka masing-masing. Kemudian setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang atau menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan anak-anaknya. Jadi semua warga kelas itu menandatangani dan itu merupakan kesepakatannya. Jadi kalau sudah tanda tangan berarti itu sudah sepakat. Setelah itu keyakinan kelas ini bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Insya Allah sakit ya Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Terus ini adalah contoh-contoh keyakinan kelasnya. Jadi di sini tidak ada kalimat negatifnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu menghargai, merasa aman dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini contoh-contohnya banyak.
bisa bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Banyak sekali selain ini masih banyak sekali yang bisa Bapak Ibu guru terapkan di kelas. Kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia ini mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi anak-anak juga memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bahas yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survive ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini adalah kebutuhan dalam bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Jadi dalam hidup ini kita membutuhkan kasih sayang dan juga diterima oleh lingkungan kita di mana kita tinggal. Bisa lingkungan kerja, bisa lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Bapak Ibu memerlukan kebutuhan ini ya. Nah, berarti kita membutuhkan untuk menjadi kompeten dalam bidang kita masing-masing. Anak-anak juga seperti itu. Mereka juga membutuhkan pengakuan bahwa mereka ini mampu di bidang ini dan lain sebagainya. Mereka ingin dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Jadi kadang-kadang kita memerlukan penghargaan karena pencapaian atas diri kita, penghargaan atas diri sendiri. Nah, kemudian diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi Bapak Ibu guru mungkin dalam lingkungan ini kita menginginkan pengakuan bahwa kita memiliki pengaruh yang baik. Jangan meninggalkan pengaruh yang jelek dalam lingkungan kita. Kemudian kebebasan. Kita juga memerlukan bebas. Kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas ini adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi juga menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain,
dan senang mencoba hal baru dan menarik. Di sini bisa kita lihat kebebasan. Jadi anak-anak ini terkadang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Mereka ingin tahu kok bisa seperti ini. Nah, tugas kita di sekolah ini memfasilitasi mereka. Misalnya mereka, saya suka menyanyi Bu. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak ini untuk misalnya kamu harus menari, ikut menari. Bisa nggak Bu? Tidak bisa. Karena mereka sudah punya inginan, punya pilihan atau punya bakat yang terpendam yang sudah mereka punyai, dan tugas kita ini adalah menuntun mereka untuk mendapatkan keinginan mereka. Jadi tugas kita hanya menuntun. Misalnya kalau memang dia itu sukanya, hobinya di menyanyi, berarti tugas kita menuntun di bidang menyanyi, seperti itu. Terus kemudian anak ini suka coba-coba. Nah, untuk masa sekarang ini sangat berbeda dengan masa lalu. Kalau masa lalu itu tidak ada, misalnya kita tidak pernah memegang HP. Kalau sekarang bebas ya, bebas. Kemudian mereka bebas untuk browsing apapun yang mereka sukai. Kadang tanpa di browsing pun hal-hal yang negatif itu bisa muncul dengan sendirinya. Nah, ini merupakan tantangan terberat bagi kita sebagai pendidik untuk menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk menggunakan gadget atau HP-nya untuk kegiatan yang bernilai positif. Jadi kita hanya bisa mengarahkan, kita sebagai guru mengarahkan, kemudian juga bekerja sama dengan orang tua bagaimana kalau mereka, arahan mereka di rumah untuk dalam hal HP, Bapak Ibu guru. Terus kemudian ini kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi kita butuh senang ya, buatan sedih tok, ngoten nggih. Nah, di sini tetapi dasar ini menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalnya suka matematika, mereka di dalam kelas biasanya fokus di Bapak Ibu kalau suka ke pelajarannya. Nah, tuh. Kemudian mereka juga suka bermain, suka mengoleksi barang. Jadi anak-anak ini sebenarnya memang sifatnya masih bermain-main. Terus suka bergurau, suka melucu, suka menggemaskan. Nah, tetapi terkadang mereka itu terlalu, kalau mainnya terlalu senang, akhirnya masuk ke bulian seperti kemarin. Nah, mereka ini yang ada di sini ini yang paling masalah yang paling saya lihat di sini itu adalah bully, Bapak Ibu, adalah membuli temannya. Akhirnya mereka yang dibully itu tidak bisa mengontrol emosi. Kebetulan kemarin kejadiannya Dita itu tidak bisa mengontrol emosi. Nah, ini tugas kita untuk bagaimana caranya mengajarkan mereka untuk mengontrol emosinya apabila ada masalah, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Kemudian di sini adalah 5 posisi kontrol. Diana Gusen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini.
Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat pada anak? Apakah sudah memerdekakan anak dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, setelah melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Goosen ini berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, posisi kontrol yang pertama ini adalah penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini adalah penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi mereka menggunakan kata-kata yang mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu dengan melakukan hukuman kepada anak-anak. Di sini ciri-cirinya dari penghukum ini adalah menggunakan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, dan membentak. Biasanya hukumannya secara verbal atau fisik dampaknya sangat luar biasa. Anak-anak ini nanti akan menjadi pribadi yang pendendam. Mereka pasti akan dendam. Mereka akan ingat sampai tua. Nah, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, ini adalah dampak dari penghukum ini. Ya, walaupun kita memang terkadang kesel nih Bapak Ibu guru kalau anaknya membandel. Nah, untuk sekarang kita menghindari untuk penghukum ini karena memang ada cara-cara yang lebih efektif. Jadi kalau penghukum seharusnya itu dihindari dalam memecahkan masalah yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, ini sudah menyentuh pada hati mereka. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah ciri-ciri dari kata-kata yang digunakan dalam membuat merasa bersalah. Jadi kalau sudah Bapak Ibu gurunya mager seperti ini, murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka akan merasa bersalah. Mereka merasa tidak berharga sama sekali dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, dan ini merupakan pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi yang posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Jadi peran kita ini sebagai temannya. Posisi teman pada guru ini bisa negatif maupun positif. Positifnya apa? Di sini ada hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi murid tidak akan muridnya tidak akan merasa takut
kepada gurunya, gitu. Kemudian di posisi guru, di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini adalah kata-kata dari seorang posisi guru sebagai seorang teman. Hal negatifnya apa? Jadi hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru itu tidak bisa membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Jadi mereka merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Jadi murid ini akan bergantung pada guru tersebut. Nah, pada posisi teman ini, guru akan ramah, cenderung bersendau-gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi mereka menegurnya tidak menggunakan kata tinggi, tetapi mereka sambil tersenyum. Dampaknya apa? Anak ini ketergantungan, tidak mandiri, dan berlaku baik hanya pada orang tertentu saja. Ini adalah posisi teman. Kemudian posisi yang keempat itu adalah posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita bisa memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, kemudian pertanyaannya biasanya ini, peraturannya apa? Terus kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Berarti terkadang ini bisa kita mempunyai catatan atas anak-anak kita, misalnya sering terlambat atau tidak mengerjakan tugas atau PR. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pemantau. Kemudian posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri ini berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya seorang pemantau ini bersuara datar, tidak emosional, tetapi juga tidak bersendau gurau atau menggunakan nada tinggi. Kemudian guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi peraturannya apa, apabila melanggar konsekuensinya apa. Dampaknya, ini murid tidak sepenuhnya mandiri, murid akan sepenuhnya tidak memahami nilai kebajikan yang dituju. Ini adalah pemantau. Kemudian posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke posisi tersebut. Namun apabila kita menginginkan murid-murid ini menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka
kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi di manajer ini, murid ini diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah yang disarankan untuk membimbing murid. Jadi nanti apabila Bapak Ibu guru muridnya ada yang bermasalah, berarti kita diharapkan untuk menjadi posisi kontrol manager. Suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan bernada tinggi. Guru mengajukan pernyataan bermakna dan membimbing murid memecahkan masalahnya secara mandiri, dan ini posisi manajer. Kemudian kita akan lanjutkan ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak didik di sekolah. Nah, Diana Wilson dalam bukunya Restitution ini telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. 3 proses tahapan pada prinsipnya itu adalah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi stabilis the identity. Kemudian dalam teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi identitasnya distabilkan terlebih dahulu. Kemudian setelah stabil, kita masuk ke langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang anak-anak lakukan yang salah itu pasti mempunyai alasan. Mereka mempunyai alasan mengapa kok melakukan seperti itu. Pasti mempunyai alasan. Ya, kalau sudah itu kemudian setelahnya langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat tadi, inilah gunanya dalam memecahkan masalah. Jadi segitiga restitusi ini nanti kita membutuhkan keyakinan kelas yang sudah kita buat dalam kelas tadi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah cara yang paling tepat dalam memecahkan masalah yang terjadi pada anak-anak di sekolah. Atau di rumah juga bisa, misalnya orang tua mau menerapkan ini. Jadi kita tidak menerapkan lagi hukuman atau tadi hukuman dan lain sebagainya. Tapi cara yang paling benar itu adalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk bagian menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi ini. Jadi tujuannya adalah mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan ini karena sedang mencari perhatian, ini adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka
membuatnya dalam posisi gagal. Jadi jangan dikritik dulu Bapak Ibu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Dengan cara bagaimana? Menggunakan kata-kata ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi mereka distabilkan dulu emosinya. Emosinya dibuat stabil dulu, tidak meluap-luap. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Terus bisa juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, atau Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Jadi ini adalah kata-kata untuk menstabilkan emosi identitas mereka. Setelah itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dengan satu tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita pasti akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana kalimatnya? Mungkin ini terdengar asing, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata yang dengan nada suara tinggi. Ini mungkin asing Bapak Ibu, namun ini adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Bisa mereka melakukan lebih itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ditanya dulu alasannya apa kok seperti ini. Kamu kok misalnya apa Bapak Ibu dulu? Misalnya jotos atau apa kepada temannya, pasti mereka punya alasan. Nah, terus kemudian atau mungkin kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya barang bukunya disobek temannya, kemudian dia marah. Nah, itu adalah patut bangga karena mereka itu sudah melindungi barang miliknya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang asing, namun bisa diterapkan. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini kata-kata yang bisa digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Divalidkan dulu apa alasan mereka melakukan hal seperti itu. Kalau sudah ketemu, kemudian nah ini biasanya guru akan menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Langsung kita ojo ngono, gitu. Tetapi teori kontrol ini menyatakan bahwa resep itu ternyata tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti ini bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi kita harus mengetahui alasannya terlebih dahulu. Kemudian restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar peraturan itu adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi ini guru harus memahami alasannya. Nah, kemudian sebuah pelanggaran ini seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Nah, ini kebutuhan akan kasih sayang. Nanti bisa dipelajari kembali. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah keyakinan yang sudah kita sepakati secara bersama di dalam kelas, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal
internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 tadi, kemudian langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian pertanyaannya biasanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Biasanya kalau sudah 2 langkah berarti kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini adalah hasil praktik yang penerapan modul budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas 4. Nah, di sini adalah penyusunan keinginan kelas. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah penyusunan keinginan anak-anak. Jadi mereka bebas menyusun keinginan mereka. Jadi mereka tidak harus berapa tapi bebas. Mereka menginginkan kelasnya seperti apa. Jadi misalnya di sini datang tepat waktu, ini sudah positif ya. Terus kemudian harus jujur. Kemudian ini saya menginginkan tidak ada pertengkaran. Jadi ini masih negatif. Ini banyak sekali menginginkan rak sepatu dirapikan. Nah, ini adalah daftar dari penyusunan keinginan kelas. Jadi mereka dalam pembuatan keyakinan kelas ini membuat daftar dulu penyusunan keinginan kelas. Kalau sudah semuanya, kemudian setelah selesai itu kita kemudian dari daftar tadi kita buat pembuatan keyakinan kelas. Jadi disederhanakan sesederhana mungkin. Jadi mungkin dari anak-anak itu ada beberapa yang sama. Jadi kita samakan dibuat 1. Jadi ini adalah keyakinan kelasnya yang sudah disepakati oleh kelas 4 kemarin, yaitu datang tepat waktu, saling menghormati, menghargai, budayakan 5S, terus kemudian memperhatikan guru, kelas rapi dan lain sebagainya. Kalau sudah disepakati ini, maka anak-anak ini dan bapak atau ibu guru dalam kelas itu menubuhkan tanda tangan bahwa mereka sudah melakukan kesepakatan atau persetujuan. Jadi ini adalah tanda tangan mereka kalau mereka sudah menyepakati. Jadi ini adalah contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu guru bisa dilihat. Nanti keyakinan kelas ini kita bisa tempelkan di tempat yang bisa anak-anak lihat. Jadi mereka akan selalu ingat bahwa mereka mempunyai keyakinan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka patuhi. Jadi ini sudah merupakan kesepakatan. Nah, nanti apabila Bapak Ibu guru mempunyai permasalahan murid yang terjadi di kelas, Bapak Ibu guru bisa menggunakan segitiga restitusi. Kemudian langkah yang terakhir itu adalah menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah panjenengan buat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dipahami, mungkin nanti panjenengan bisa menerapkan di kelas masing-masing. Saged nggih, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk membuat budaya positif di sekolah ini. Selain itu juga kita sudah melaksanakan pembiasaan baik yang ada di sekolah ini, misalnya salin atau mungkin hafalan surat pendek atau pelaksanaan sholat duha dan duhur berjamaah. Kita tambahi lagi, yaitu adalah budaya positif di sekolah. Jadi kita nanti, saya harapkan Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, sehingga apabila kita menjumpai ada permasalahan anak-anak
yang ditimbulkan anak-anak di sekolah, kita menghindari hukuman. Jadi menghindari hukuman, jadi kita menggunakan segitiga restitusi dan posisi kita adalah sebagai manajer. Jadi hukuman ditinggalkan. Jadi insya Allah sakit ya. Nah demikian Bapak Ibu, ini adalah pengalaman saya yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Semoga harapan saya kita bisa berkolaborasi sehingga berkolaborasi dalam memajukan pendidikan di sekolah kita, kemudian menerapkan hal-hal yang baik, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi kita tidak lagi seperti zaman dulu, yaitu teacher center, pembelajaran yang kita terapkan teacher center, tapi sekarang diharapkan sudah berubah ke student center, yaitu berpihak pada murid. Nah, kemudian demikian dari saya Bapak Ibu Guru, semoga bisa bermanfaat bagi pendidikan di SDN 2 Pandak dan juga pendidikan di Indonesia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Kristiana, guru SDN 2 Pandak, Kecamatan Dalong, Kabupaten Ponorogo. Menurut saya, penerapan budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Sulis Yuliana berjalan secara efektif, terutama dalam penerapan restitusi segitiga bagi siswa yang berperilaku kurang baik. Di samping itu, dalam pembuatan keyakinan kelas dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa untuk berperilaku baik yang telah mereka sepakati bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berfaham.